sahabat Hibah Mukti, kembali di WM Podcast bersama Widi. Kali ini sahabat Hibah Mukti, kita kedatangan bintang tamu spesial. Spesial. Kayak martabak ya. Kali ini sahabat Hibah Mukti, Widi bersama dengan perwakilan dari Duta Anak Kabupaten Bekasi ya. Pastinya ini ada dari kejuaraan 1 dan juga 2 serta dari perwakilan ya dari Duta Anak Kabupaten Bekasi ya. By the way, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya semuanya. Mungkin kita diawali dari Ibu Rahmawati ya. Dari Ibu Rahmawati ini selaku perwakilan pendamping dari Duta Anak Kabupaten Bekasi ya. Baik Bu, untuk Duta Anak Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih Bu kegiatannya? Terus juga bagaimana untuk seleksinya gitu? Silakan Bu. Ya, terima kasih dengan Kak Widi. Salam jumpa ya. Salam jumpa juga Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi ini semakin membekat terus berjalan ya Bu ya. Kali ini untuk seleksi Duta Anak, memang ini sebetulnya kan berawal dari Forum Anak ya. Jadi Forum Anak Kabupaten Bekasi, kebetulan kami ini saya pendamping dari Forum Anak Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah dapat prestasi di tahun ini 2020 menjadi juara 1 terbaik untuk kategori kabupaten se-Indonesia. Kabupaten se-Indonesia ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu apa bedanya sih Duta Anak dengan Forum Anak ini ya? Kalau Forum Anak itu kan satu wadah di mana anak-anak usia SD, SMP, SMA, SMK untuk berkontribusi mengembangkan bakat, minat, dan mengaspirasikan hak-hak suara anak ya, seperti itu. Jadi merupakan Forum Anak ini merupakan binaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. DP3A ya Bu? Ya, DP3A, di mana Ayah Haji Adeng Hudaya sebagai kepala dinas mempunyai program, salah satunya adalah Duta Anak. Duta Anak inilah yang akan mengaktifkan teman-temannya untuk aktif di wadah Forum Anak. Forum Anak jadi ada kesinambungan antara Duta Anak dengan Forum Anak. Nah, Duta Anak inilah yang akan menjadi pelopor teman-temannya, memelopori supaya mereka tidak diam di rumah, tapi ayo bergerak, melakukan perubahan aktif ya, untuk mereka juga, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, sehingga sangat dibutuhkan anak-anak yang bisa menjadi leader buat teman-temannya. Nah, betul banget ya, karena zaman sekarang tuh udah canggih ya Bu ya. Terus juga anak-anak tuh kayak semakin pinter, makin jago gitu ya. Sayang sekali kalau misalkan bakat-bakat mereka ini tuh tidak dieksplor ya. Betul ya. Nah, Bu kalau boleh tahu ini forum atau Duta Anak ya, dibentuknya tuh tahun berapa sih? Kalau Forum Anak itu kita di Kabupaten Bekasi tahun 2018. Jadi seiring dengan Duta Anak. Jadi di dalam Forum Anak pasti ada Duta Anak ya. Nah, berarti Duta Anak itu sudah ada 2018. Dan ini tahun ketiga. Dinas Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan kegiatan setiap tahun untuk mencari bakat dan leader dari para anak-anak yang terbaik di kecamatan masing-masing. Jadi mereka ini adalah perwakilan kecamatan. Di kabupaten kita kan ada 23 kecamatan. Nah, 23 kecamatan itu melakukan seleksi mana anak-anak yang bisa menjadi contoh, menjadi inspirasi buat teman-temannya, sehingga dilakukanlah pemilihan Duta Anak tingkat kecamatan. Dan kemarin kita sudah melakukan kegiatan selama 3 hari untuk mendapatkan Duta Anak yang hari ini hadir di sini. Seperti itu ya. Nah, yang membedakan antara tupoksi Forum Anak dengan Duta Anak ini seperti apa sih Bu? Ya, sebetulnya tidak beda jauh ya. Intinya Forum Anak itu wadah, tempatnya ya. Sehingga butuh seorang penggerak, pelopor, namanya Duta. Berarti kalau bisa dibilang Duta Anak ini di bawahnya Forum Anak. Iya, masuk ke dalam Forum Anak. Ya. Nah, sementara tupoksi mereka sama. Jadi pelopor dan pelapor buat teman-temannya, pelopor dan pelapor. Sehingga kalau misalnya Duta Anaknya hebat, leadernya bagus, semangatnya hebat, dia akan membawa teman-temannya untuk aktif di Forum Anak. Nah, Forum Anak yang mana? Yang kecamatan.
kecamatan. Karena mereka perwakilan dari kecamatan. Nah, kecamatan akan hidup. Kalau kecamatan hidup forum anaknya, maka kabupaten kota layak anak akan terwujud karena mereka saling bersinergi seperti itu. Nah, untuk pemilihan duta anak ini seperti apa sih Bu? Apa diambilnya dari setiap sekolah atau bagaimana nih Bu? Ya, forum anak itu kan tidak hanya dari sekolah ya, itu bisa dari sanggar seni, lalu olahraga seperti tempat-tempat olahraga, komunitas olahraga, selalu ada pencak silat, juga ada sekolah ya. Jadi mereka yang usianya 12 sampai 18 tahun punya kesempatan untuk aktif di forum anak. Nah, sementara seleksi yang dilakukan itu di kecamatan masing-masing. Jadi kemarin itu di tanggal 10 November itu adalah seleksi kecamatan di mana terpilih satu kecamatan satu duta dari 6 anak masing-masing kecamatan. Jadi perwakilan kecamatan itu ada 6 anak, lalu dipilih satu anak yang terbaik, lalu difinalkan di hari Kamis Jumat seperti itu. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 6 terbaik untuk akan mulai beraksi untuk Kabupaten Bekasi. Oke, ya. Terima kasih nih Bu untuk penjelasannya ya. Kayaknya udah ada nggak sabar buat nungguin ngobrol sama saya nih. Dari juara 1 ya, Duta Anak Kabupaten Bekasi yaitu Fawas, dan juara keduanya Mafira ya. Dan kita ke Fawas dulu nih. Fawas, bagaimana perasaan kamu ya bisa menjadi atau dinobatkan juara 1 Duta Anak Kabupaten Bekasi ini? Iya, perasaan yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi Duta Anak Kabupaten Bekasi. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan khususnya buat diri saya pribadi dan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, kalau kamu berasal dari mana nih? Apakah sekolah atau sanggar yang sudah Bu Rahma bilang? Oh iya, dari kalau saya itu berasal dari sekolah SMA Negeri 2 Cibarusa, tepatnya Kecamatan Cibarusa. Cibarusa ya. Baik, kita ke Mafira dulu nih. Kalau Mafira dari kecamatan mana? Kalau saya dari Kalau saya dari Kecamatan Tambun Selatan. Tambun Selatan. Ya. Dari SMA N1 Tambun Selatan. SMA Negeri 1 Tambun Selatan ya. Nah, untuk Mafira nih, kalau kamu kan sudah terpilih nih, apa sih visi dan misi kamu ke depannya untuk Duta Anak Kabupaten Bekasi ini? Karena saya perwakilan dari Kecamatan Tambun Selatan, maka saya ingin meningkatkan lagi atau mengaktifkan kembali forum anak yang telah ada di Kecamatan Tambun Selatan. Dan saya juga ingin membereskan masalah-masalah yang ada pada sekitar anak-anak seperti bullying, pergaulan bebas, mental health, terus apa lagi? Itu membaca dan tulis tentang buta huruf itu. Jadi saya pengen menyelesaikan itu semua. Karena zaman sekarang tuh anak-anak kayak kurang minat untuk membaca nih. Nah, kita ke Pawas nih ya. Kalau untuk Pawas, visi dan misi ke depannya untuk Duta Anak Kabupaten Bekasi perwakilan dari Kecamatan Cibarusa seperti apa? Misi saya sendiri mewujudkan di mana kita mensosialisasikan dulu, karena banyak anak yang di luar sana belum tahu apa sih tentang forum anak, apa sih emang forum anak itu buat apa. Nah, tugasnya duta di kecamatan itu kita mensosialisasikan ke teman-teman, kita ajak, kita tularkan virus baiknya seperti yang seharusnya hak anak didapat. Nah, untuk tempat seperti untuk kalian mensosialisasikan visi dan misi itu, apakah ada suatu tempat atau bagaimana nih? Nah, untuk kecamatan saya sendiri, alhamdulillah sudah terjalan yang namanya itu Rumah Pintar. Oh, Rumah Pintar ya? Rumah Pintar Saung Asa, Kecamatan Cibarusa. Di mana setiap minggunya mempunyai program mulai dari literasi, mulai dari olahraga, seni, posyandu, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu kan. Apalagi di masa pandemi ini ya, kayaknya kurang beraktivitas mungkin hanya di rumah saja. Makanya mereka harus didorong ya untuk bisa untuk semangat ya, dan juga semangat lagi, kayak bingung gitu mau ngapain ya, masa main HP terus ya. Kita ke Mafira lagi nih. Kalau untuk di Kecamatan Tambun Selatan, apakah tempatnya seperti apa nih untuk kamu mensosialisasikan visi dan misi kamu terhadap Duta Anak Kabupaten Bekasi ini? Mungkin untuk sosialisasinya Kecamatan Tambun Selatan
provinsi ya, Iya. udah kayak kabupaten. Bener. Jadi mungkin kita lebih ke edukasi keliling. Jadi ke setiap desa kita perkenalkan apa itu Forum Anak Kecamatan Tambun Selatan dan kita ajak untuk berkontribusi di dalamnya. Oke ya, kayaknya bagus sekali ya inovasi-inovasi dari anak-anak yang ada di Kabupaten Bekasi ini ya. Kalau boleh tahu dari Pawas usianya berapa tahun nih? 16 tahun sih. 16 tahun loh. 13. Iya, kayaknya kayak masih SMP 16 SMP 16 SMA kelas SMA 2. kelas 2 ya. Kalau Mbak Fira nih Aku 15 tahun. 15 tahun ya, kelas 1 SMA ya. Dan masing-masing di setiap kecamatan ini punya potensi ya dari anak-anaknya untuk bisa memajukan apa sih harapan dari anak-anak yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Pasti mereka juga ada, aku pengen ini dong, aku pengen ini ya, untuk bisa lebih maju lagi ke depannya ya. Nah, kita balik lagi deh ke Ibu Rahmawati ya. Bunda ya. Bunda, dipanggilnya Bunda. Bunda Rahmawati. Nah, untuk menjadi duta anak nih Bu, kriteria apa aja sih yang harus didapatkan itu dari seorang duta anak ini? Ya, terima kasih Kak. Kriteria yang pertama pasti akhlak ya. Akhlak. Karakter. Karena kan mereka akan jadi contoh tauladan. Mereka harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau kita ingin merubah diri orang lain, kita harus merubah diri yang lebih sendiri baik. dulu ya. Jadi akhlak yang utama. Yang kedua adalah anak tersebut harus punya leader kepemimpinan. Nah, karena mereka harus bisa mengajak, membawa, memberikan perubahan. Kalau jiwa kepemimpinan tidak ada, akan sulit kan. Jadi kita mengacu kepada akhlak, leadershipnya. Yang ketiga wawasan. Jangan sampai anak kita gaptek, nggak ngerti apa-apa, tapi logikanya dia bisa mempengaruhi teman-temannya dengan wawasan yang positif kan, sehingga dia harus banyak baca, harus banyak mengenal informasinya, harus inovasi, harus kreatif. Itu kan berdasarkan wawasan ya. Wawasan yang ada juga ya. Yang keempat, anak itu kreatif. Artinya dia punya sesuatu yang ada dalam diri, dia harus kembangkan bakatnya. Nah, anak yang berbakat inilah yang akan dicari oleh teman-temannya. Ada yang suka gitar, maka dia berikan cara bermain gitar. Ada yang suka pencaksilat, cara pencaksilatnya. Jadi bakat yang dimiliki tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk teman-temannya. Setidaknya anak-anak ini bisa membawa perubahan bagi lingkungan ke arah yang lebih baik. Itu saja. Jadi ada 4 kriteria. Ya, yang pertama itu akhlak, terus yang kedua itu leadershipnya ya, yang ketiga itu wawasannya, dan yang terakhir nih apa tuh tadi? Dia bisa kembangkan bakat. Jadi 4 kriteria ini harus didapatkan dari setiap anak-anak yang mungkin nanti mau ikutan duta anak Kabupaten Bekasi di tahun depan ya. Rencananya kan bisa untuk provinsi juga ada. Jadi nanti yang terbaik kita kirim ke Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ya. Sampai ada ke nasional, mudah-mudahan sampai nasional. Mudah-mudahan ya bisa membawa Kabupaten Bekasi yang lebih baik lagi. Sudah buktikan ya, anak-anak duta anak sudah bisa membuat lagu inklusi dan itu sudah masuk final. Mudah-mudahan masuklah menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Amin. Dan semangat terus ya. Kemarin juga untuk Mas Ramah Anak sudah dapat juara 2 nasional. Dan alhamdulillah Forum Anak kita kan yang terbaik harus jadi contoh buat Indonesia. Setidaknya duta anak adalah contoh duta yang ada untuk Indonesia. Seperti itu ya. Terakhir nih untuk Pawas dan juga Mbak Fira nih, kita ke Pawas dulu deh. Tanggapan Pawas nih mengenai setiap anak ini berhak untuk menikmati belajar. Tanggapannya seperti apa nih menurut Pawas? Terima kasih Mbak. Setiap anak yang memang harus berhak mempunyai belajar. Maksudnya kita mempunyai hak untuk belajar, karena di situ juga tercantum di dalam salah satu hak anak kita itu wajib mendapatkan belajar gitu. Seperti itu Mbak. Jadi kita itu harus selain kita belajar, kita juga harus mengembangkan bakat seperti yang di Bunda Rama tadi ngomong. Karena di salah satu pemilihan duta anak juga bakat itu penting gitu. Karena seperti kita ketahui, khususnya anak Kabupaten Bekasi itu mempunyai bakat yang berguna. Salah satunya Kak Fira ini bakatnya itu karate.
dan Karate kungfu. ya? Iya. Jago banget kayaknya juga saya di sini dekat Safira tapi. Oh, takut ya tapi ya Sedi ya. Oh, kan Sedi ya? Iya. Dia pengawal jadi dia Pengawal, ya? Iya. Nah, kita ke Magfira ya. Kalau menurut Magfira kan kamu suka karate nih ya. Sejak kapan sih kamu suka karate? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Jadi dengan bakat kamu dengan karate ini kamu bisa membawa Magfira bisa menjadi duta anak Kabupaten Bekasi ini ya. Tapi ada selain itu, selain suka karate apa lagi? Ivan, itu sejenis kungfu muslim gitu. Kungfu muslim ya. Jadi sekarang yang berhijab aja masih bisa Iya. explore ya Iya. untuk Iya. apa sih yang aku suka, jadi bisa lebih dikeluarkan lagi bakatnya ya. Nah, yang terakhir satu lagi nih, untuk anak-anak yang kurang beruntung yang mendapatkan hak belajar mereka, apa nih dorongan kalian sebagai duta anak untuk bisa mendorong anak-anak ini bisa belajar? Itu dari Magfira dulu deh. Kalau dari saya nanti kedepannya setelah forum anak di kecamatan Tambun Selatan aktif lagi, saya juga ingin membuat rumah pintar. Rumah pintar sama dari Iya. Cibarusah ya? Inspirasi dari Cibarusah untuk mengumpulkan anak-anak di sekitar kecamatan Tambun Selatan yang kurang mampu untuk bersekolah dan belum bisa membaca. Jadi kita ajarkan di situ bagaimana cara membaca, menulis dan berhitung. Nah, untuk dari Fawas nih. Satu kata, sekolah itu tidak hanya belajar itu tidak hanya di sekolah. Kita belajar bisa dari teman yang di sekolah, kita saling berbagi ilmu seperti tadi di rumah pintar. Kita mengajak juga anak jalanan, anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar di sekolah. Nah, kita saling sharing ilmu gitu. Nah, di dalam rumah pintar. Oke. Untuk rumah pintar ini sudah ada sejak kapan, Mas? Untuk rumah pintar sendiri sudah ada sejak bulan September baru launching. September ya, berarti sekitar 2 bulan ini. Iya, baru ya. 2 bulan. Wah, keren banget ya sahabat Iba Mukti. Dan kayaknya seru banget nih obrolan kita kali ini bersama dengan Duta Anak Kabupaten Bekasi. Nah, sahabat Iba Mukti, untuk kalian ya mungkin bukan bisa sih, kayak pengen mendaftarkan diri apalagi untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Bekasi sebagai Duta Anak Kabupaten Bekasi, maka dari sekarang kalian kembangkan bakat kalian, minat kalian ya, jangan sampai di masa pandemi ini sayang banget sih kalau misalkan bakat kita tuh nggak dieksplor lebih dalam ya. Nah, untuk Bu Rahmawati mungkin kedepannya Duta Anak di tahun depan seperti apa nih Bu, terakhir nih? Terima kasih. Kedepannya Duta Anak ini eksis dalam kegiatan-kegiatan untuk menjadi pelopor dan pelapor di masyarakat, terutama terkait dengan hak anak ya. Yang kedua, Duta Anak ini menjadi bagian model bagaimana anak-anak Kabupaten Bekasi, anak-anak yang kreatif, inovatif, cerdas dan berakhlak. Gitu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk dari perwakilan Duta Anak Kabupaten Bekasi ada Fawas, ada Magfira dan juga Bunda Rahmawati. Sukses selalu untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk selalu semangat ya, bisa membawa anak-anak Kabupaten Bekasi yang lebih cerdas, aktif dan inovatif ya. Baik sahabat Iba Mukti, jangan kemana-mana, masih di WM Podcast.